langsung mulai saja ya Mbak ya. Terima kasih sebelumnya Mbak karena sudah melakukan sesi wawancara bersama kami. Sebelumnya perkenalkan Mbak, kami mahasiswa Politeknik LTP Yogyakarta. Saya sendiri Fadil Fareza, teman saya Delia, Dea, dan Ferdi. Untuk Mbaknya sendiri namanya siapa kalau boleh tahu? Saya Nova. Oh Mbak Nova. Iya. Ya. Jadi Mbak, kami di sini ada tugas wawancara itu mengenai konsinyasi Mbak kebetulan atau penitipan barang. Jadi pertanyaan yang pertama itu untuk memastikan lagi nih Mbak, apakah di toko ini ada sistem konsinyasi atau titip jual dan yang dititipkan itu apa saja kalau di sini? Kalau di toko buah Nusantara ini yang cabang Kembangan kita ada strawberry, lalu ada nangka yang pack itu, sama ada kayak jelly agar puding gitu Kak. Berarti 3 produk ya Mbak? Kurang lebih itu sementara ini yang ada. Kemudian Mbak, siapa yang menentukan harga jualnya? Ataukah toko ini yang menentukan harga jualnya ataukah dari sang penitip itu? Kalau yang kalau di harga jual nanti kan kita ditentukan dari penitipnya itu kan nanti menentukan harga. Jadi yang kita nambah persen atau HPP-nya itu nanti dari akuntansi kami. Oh. Kemudian Mbak, pada saat penitipan barang itu dilakukan pembayarannya itu ke toko dan sang penitipnya itu berapa lama gitu Mbak? Apakah seminggu, 2/2 minggu? Kalau penitipan barang kita nanti bayarnya itu biasanya kalau barangnya sudah habis. Oh. Jadi misal 10 kita ada nitipin 10. Jadi 10 itu kan sehabisnya barang itu aja. Nanti semisal expired dari barang itu seminggu. Sebelum seminggu biasanya penitipnya itu kesini nanti ngecek apakah ada yang busuk atau kalau sudah habis semua ya nanti langsung diantar lagi yang baru, lalu yang 10 tadi itu dibayar uangnya. Yang penitip itu menentukan harga jual, misal satunya 5.000 ya nanti 10 kali 5.000 berarti 60.000. Dibayar ketika bayar barangnya sudah habis dan dikurangi ketika ada yang busuk gitu Kak. Berarti seandainya kalau memang barangnya belum habis tapi sudah mengalami kebusukan gitu, itu dibayarnya sesuai dengan yang terjual gitu ya? Iya betul. Mungkin lanjut ke teman saya Mbak untuk wawancara berikutnya. Baik Mbak, di sini aku mau nanya nih Mbak. Iya. Untuk di toko buah Nusantara sendiri itu sering melakukan restocknya, sering melakukan restock nggak? Sering beberapa kali melakukan restock buahnya? Restock yang penitipan itu Kak. Untuk penitipan dan buah-buah lainnya. Kalau buah-buah yang lainnya selain yang titipan itu kita setiap hari itu restock. Jadi setiap hari order. Setiap hari kalau udah ada barang yang habis nanti kita order lagi. Oke. Nah, untuk ini ada nggak minimal orderan atau pengiriman gitu, pengiriman restocknya Mbak? Nggak ada sih Kak, nanti ditentukan dari weekend, dari harinya, dari weekend atau dari misal kita lihat misal pas bulan puasa, itu kan kita banyak memerlukan buah yang sekiranya buat takjil atau apa misal melon kayak yang barang-barang biasanya buat puasa gitu lah Kak. Itu nanti bisa dibanyakin lah sesuai dengan musimnya dan Baik. sesuai kebutuhan pelanggan. Terima kasih Mbak, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya Mbak, ini kan Pak boleh tahu berapa lama ya supply atau jangka penyimpanan rata-rata untuk produk buah yang dititip? Kalau jangka waktu dari buahnya mungkin nanti dari penitipnya kan sudah ada expirednya Kak. Nah itu nanti kalau sebelum masa expired tapi sudah busuk nanti kita tarik. Jadi kalau misalnya sebelum expired busuk ditarik, tapi kalau sudah expired misal belum busuk tetap ditarik. Jadi nanti kembali ke penitipnya. Sesuai ini. Terus selanjutnya bagaimana prosedur jika stok rusak atau busuk? Stok Sama aja ya? sama. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya stok rusak atau busuk nanti kita tarik lalu dikembalikan ke penitip, biasanya nanti ditukar sama barang yang akan datang lagi. Dan hari ini stok 10, yang busuk 5. Yang 5 ini akan kami tarik, yang bagus kan 5. Yang 5 itu nanti diganti di yang nitip setelahnya. Jadi misal 5 itu sudah laku, lalu penitipnya datang ke sini kembali, nitipin 10 lagi, jadi yang 5 itu nanti ditukar. Jadi 15. Oh, Yes. jadi yang menanggung ruginya siapa? Ruginya nanti dari penitipnya. Jadi kita cuma titip jual aja. Jadi kalau yang busuk nanti tetap diambil dari penitipnya. Oke, selanjutnya teman saya. Jadi kalau misalkan ada komplain dari pelanggan nih terkait kualitas, siapa yang menangani dan caranya itu bagaimana? Kalau yang menangani kebetulan dari adminnya saya. Nanti kalau ada komplain nanti
melalui saya dulu. Yang pertama nanti WA dari admin atau customer service-nya nanti ke saya. Misal ada buah yang busuk nanti bisa diganti. Kalau kebetulan buah yang busuk itu garansi 1 kali 24 jam selama masih ada buah, dan seterusnya nanti kita ganti dengan barang yang baru. Tapi kalau misal nanti memang barangnya busuk atas kelalaian kami, nanti bisa diganti uang. Atau kalau misal barangnya ada, nanti diganti barang. Oh gitu. Misalkan kalau barang diganti barang nih, Mbak. Itu dengan kuantiti beratnya itu yang sama atau bagaimana? Yang hampir sama. Kalau semisal kan semangka, itu kalau misal satu bulat itu kan nggak tentu barangnya sama ya Kak. Misal pas kebetulan pas besar-besar, nanti ya diganti dengan sesuai jumlahnya aja. Beratnya itu. Nah, apakah perusahaan itu memberikan masa trial sebelum masuk kontrak lebih panjang, Mbak? Kayak masa percobaan gitu? Kalau itu nanti biasanya dari owner Kak. Jadi kita misal ada yang mau nitip barang, itu nanti saya dulu yang lobby ke owner, misal ini setuju apa enggak barangnya untuk masuk ke toko. Nanti beliau biasanya nyoba dulu. Misal kayak strawberry itu layakannya yang menilai itu faktornya dari ownernya. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya nanti oke, boleh nitip gitu. Nanti ya itu nanti dari ownernya. Dari Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah toko bisa menghentikan konsinyasi kapan aja? Kalau menghentikan konsinyasi itu juga dari keputusan dari ownernya. Nanti kan dievaluasi mungkin Kak, tapi kita kurang tahu untuk berapa lamanya saya juga kurang tahu, tapi pihak dari ownernya mungkin. Soalnya nanti kan biasanya ada barang yang diantar kok yang busuk terus gitu. Nanti mungkin bisa dievaluasi, terus nanti bisa dijadikan penilaian sama ownernya untuk memutus konsinyasinya atau lanjut. Oh, baik. Oke, mungkin demikian pertanyaan dari kita, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa membeli buah di toko Semar yang ada di depan Pasar Demangan. Oke, bye.